Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita masih di dalam pembicaraan dan cerita tentang Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, di mana pada pertemuan yang lalu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berumur 2 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya Sayyidah Aminah. Namun saat itu di Makkah sedang ada wabah, sehingga membuat Sayyidah Aminah khawatir sang anak terkena wabah itu, terkena penyakit dan membuat beliau sakit. Maka Sayyidah Aminah mempersilahkan kepada Sayyidah Halimah untuk membawa kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke perkampungan Bani Sa'ad. Tentu itu yang diharapkan. Tentu itu yang menjadi dambaan Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah di dalam perjalanannya ketika ingin mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seringkali mendekapnya karena tidak mau berpisah dengan sang anak ini. Namun ternyata sesampainya di kota Madinah, di kota Makkah, apa yang beliau harapkan menjadi kenyataan, yaitu balik lagi dengan membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggallah Nabi Muhammad kembali bersama dengan ibu dan bapak susuannya itu. Namun ada satu kejadian setelah umur 6 bulan dari itu, artinya umur Nabi Muhammad saat itu 2 tahun 6 bulan. Sang anak yang bernama Abdullah ibn al-Harith, yang biasanya bermain dengan Nabi Muhammad di lembah-lembah Bani Sa'ad, di bukit-bukit Bani Sa'ad, tiba-tiba datang bergegas menceritakan sesuatu. Dia menangis dan mengatakan, "Ya Ummah, wahai ibu, ada 2 orang datang mengambil Muhammad, dan Muhammad ditidurkan dan dibelah dadanya. Saya takut ada terjadi sesuatu. Muhammad dibunuh," katanya. Akhirnya ibunya bingung karena orang-orang Bani Sa'ad atau anak-anak kecil yang bermain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu menceritakan hal ini. Maka bergegaslah menemui Rasulullah yang saat itu beliau sudah kembali normal, dan ternyata itu yang disebut dengan hadisatus sadr atau kejadian syaqqus sadr, kejadian di mana Nabi Muhammad dibelah hatinya oleh malaikat Jibril dan malaikat yang menemani beliau. Akhirnya Halimah khawatir dan takut. Dibawa kepada Sayyidah Halimah dan mengatakan, "Ini ada sesuatu, saya khawatir ada 2 orang datang dan membelah dadanya. Saya takut itu adalah syaitan," katanya. Maka kata Sayyidah Aminah, ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hasya," katanya, "mustahil itu terjadi. Sebab anakku memiliki sesuatu yang sangat hebat. Inna libni la sya'n," katanya. "Sesungguhnya anakku ini bukan anak sembarangan. Dia adalah anak yang hebat. Sebab ketika saya hamil," beliau menceritakan tentang bagaimana kondisi hamilnya. "Ketika saya hamil, saya tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Ketika saya hamil, saya merasa enak dan riang gembira. Ketika saya hamil, saya bermimpi dengan mimpi yang sangat luar biasa. Ketika saya hamil, menyaksikan cahaya yang keluar dari diriku. Maka anakku ini adalah anak yang hebat." "Kalau begitu, baiklah, biarkan dia bersamaku dan silahkan engkau pulang." Akhirnya pulang Sayyidah Halimah dalam kondisi sangat menyedihkan, berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tidak pernah melupakan sang ibu susuannya ini. Bahkan ketika beliau sudah menjadi seorang nabi dan memiliki sebuah negara yang luar biasa, ketika beliau sudah hijrah, diceritakan oleh salah seorang sahabat bahwasannya Nabi begitu menghormati Sayyidah Halimah karena Sayyidah Halimah akhirnya masuk Islam. Dan pernah diceritakan, "Saya waktu itu," kata seorang sahabat, "saya ini masih kecil, menyaksikan pembagian daging. Tiba-tiba ada seorang wanita tua datang mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyaksikan
dan Nabi mengambil ridanya, mengambil selendangnya dan dibentangkan dan dipersilahkan wanita itu duduk di situ. Saya bertanya, siapa itu? Para sahabat yang lain mengatakan dia adalah ibu susuannya Halimah, katanya. Dihormatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dalam perang Taif Rasulullah menang dan ada beberapa tawanan termasuk kaum wanita di situ dari Bani Khawzan. Datang mereka dan mengatakan di antara mereka adalah orang-orang yang dari kabilahnya Halimah, katanya. Akhirnya Rasulullah membebaskan mereka, membebaskan kaum wanita daripada kaum Khawzan ini demi menghormati sang ibu rodoknya Sayyidah Halimah. Nah, begitulah Nabi Muhammad begitu menghargai orang tuanya meskipun adalah orang tua dalam rodok. Demikian sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.